الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kita masih bisa bertemu kembali di masjid ini, berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan salah satu kebutuhan kita sebagaimana kita membutuhkan air untuk kehidupan fisik kita, sebagaimana bumi ini akan bisa hidup, ya, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di bumi ini menjadi hijau dengan sebab adanya air yang Allah turunkan, yaitu air hujan. Maka demikian pula kehidupan hati kita, atau hati kita ini akan menjadi hidup dengan siraman ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berasal dari wahyu Allah Ta'ala, dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan sebuah perumpamaan, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba ardhan." Bahwasanya perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah Ta'ala mengutus aku membawanya. Jadi permisalan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia adalah permisalan bagaikan hujan lebat yang bermanfaat. Kamathali ghaithin asaba ardhan, yang mengenai bumi ini, ya, dimana kita tahu bumi ini beraneka ragam. Ada tanah yang bisa menyerapnya, kemudian bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula ada tanah yang tandus, tanah yang keras yang bisa menampung air seperti halnya kolam atau waduk, gitu kan. Ada juga tanah yang datar, tidak ada tumbuh-tumbuhan, nggak bisa menampung, nggak bisa menyerap air, ya. Ini adalah perumpamaan yang beliau sallallahu alaihi wasallam berikan tentang manusia, hati-hati manusia. Yang intinya adalah bahwasanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan petunjuk dan ilmu yang beliau bawa bagaikan air yang bisa menghidupkan hati manusia, ya. Sehingga sebenarnya menuntut ilmu, mempelajari agama, ya, menuntut ilmu syar'i itu adalah sebuah kebutuhan yang kita miliki, ya kan. Oleh karena itu Allah Taala banyak melalui Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Banyak keutamaan ilmu yang Allah sebutkan dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di mana di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka ini Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, karena memang untuk masuk ke dalam surga
kita harus beribadah. Kita harus takwa kepada Allah Ta'ala, dan beribadah dan takwa kepada Allah Ta'ala ini tidak bisa kita lakukan dengan sembarangan, tetapi harus berdasarkan ilmu. Makanya ketika seseorang menuntut ilmu, maka sedang dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa sampai kepada surganya Allah Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah, azanillah wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan malam ini pembacaan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana kemarin kita sudah masuk pembahasan tentang syafaat. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca ayat yang disampaikan dalam kitab tersebut, kita ulangi sejenak yang kita sampaikan kemarin, ya, bahwasanya dalam pembahasan syafaat ini, ya, kita kemarin telah menyampaikan ada dua kelompok yang salah memahami tentang masalah syafaat, ya kan? Ada dua kubu kelompok yang salah memahami tentang masalah syafaat. Kelompok yang pertama yang bagaimana? Kelompok yang pertama adalah yang mereka mengingkari syafaat. Mereka mengingkari syafaat. Tentu saja yang dimaksud di sini syafaat di akhiratnya. Mereka mengingkari syafaat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka menyangka bahwasanya orang yang masuk ke dalam neraka itu semuanya pasti kekal di neraka. Ya, semuanya pasti kekal di neraka. Tidak ada yang istilahnya mampir sebentar di neraka kemudian dientaskan, dimentaskan, dikeluarkan dan dimasukkan dalam surga. Menurut mereka demikian. Dan ini berselisihan dengan dalil-dalil yang ada dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya di sana ada ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid, yang keimanan mereka tidak sempurna sehingga mereka masih melakukan dosa-dosa, sehingga dosa-dosa tersebut menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Namun karena mereka memiliki tauhid, mereka punya kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka dengan syafaat yang Allah izinkan, ya. Ini dalil-dalil menyatakan seperti itu. Maka kesalahan kelompok yang pertama ini adalah mengingkari adanya syafaat, menganggap bahwasanya yang masuk neraka semuanya kafir, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Padahal neraka itu ini ada yang memang untuk kafir kekal selama-lamanya, ada yang untuk orang yang beriman, yang tidak sempurna imannya, yang masih melakukan maksiat dan belum bertaubat darinya, dan Allah menghendaki untuk membersihkan mereka di dalam neraka. Namun karena mereka punya keimanan, mereka mendapatkan syafaat dan dikeluarkan dari neraka. Ini kelompok yang pertama, ya. Adapun kelompok yang kedua yang keliru dan salah dalam memahami syafaat adalah kelompok yang menetapkan syafaat secara berlebihan, ya, mengakui adanya syafaat tetapi menetapkannya dengan cara berlebihan, sehingga mereka menetapkan syafaat-syafaat yang sebenarnya Allah Ta'ala itu mengingkarinya, ya. Seperti mereka menganggap bahwasanya manusia-manusia itu bisa memberikan syafaat di akhirat tanpa izin Allah. Mereka menganggap bahwasanya syafaat itu ada manusia yang menguasainya, padahal Allah Ta'ala mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala, ya. Sehingga karena kesalahan pemahaman ini, mereka, ya, di antara mereka banyak yang meminta syafaat kepada manusia, ya, meminta syafaat kepada mayit-mayit yang telah mati, manusia yang telah mati, ya, yang telah dikubur, ya. Mereka menganggap itu adalah orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga mereka berdoa minta kepada orang soleh tersebut agar didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman terdahulu, ya kan? Makanya Syekh Muhammad di sini, Syekh Muhammad rahimahullah taala di sini menyampaikan bab ini dalam rangka untuk membantah kelompok yang kedua ini. Yang kelompok yang kedua yang menjadikan syafaat sebagai dalih mereka, sebagai alasan mereka untuk meminta kepada selain Allah, padahal meminta kepada selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin, sekilas yang kita sampaikan kemarin, dan nanti kita akan tambahi
bersama dengan kita membaca ayat-ayat yang disampaikan oleh Syekh di sini. Nah, silakan Mas. Baca dulu. Sebelumnya ada ya ayat surat ayat kursi itu. Nah, ini ya. Jadi dalam ayat kursi ini ayat yang kita semua hafal ya, insyaallah, itu yang setiap pagi, setiap sore kita baca. Yang di zikir pagi dan petang juga ketika kita selesai sholat juga ada ya ini syariat anjuran untuk membaca ayat kursi. Juga kalau mau tidur juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Jadi ayat yang semestinya seorang muslim itu menghafalnya. Yang dimulai dengan firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Nah, di dalam ayat kursi tersebut ada penggalan kalimat yang berkaitan dengan masalah syafaat. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Di sini artinya adalah dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat ini ma'asyiral muslimin merupakan penjelas dan penegas ya dari ayat yang sebelumnya, bahwasanya Allah berfirman kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya syafaat itu semuanya adalah milik Allah. Karena syafaat itu semuanya milik Allah, maka kalau manusia mau memberi syafaat, kalau ada hamba-hamba Allah yang yakni berhak untuk memberikan syafaat, maka itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah Ta'ala. Seperti misalnya para malaikat nanti di akhirat juga akan memberikan syafaat, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin, ya kan? Kemudian juga para nabi dan rasul diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin. Demikian pula kaum mukminin, orang-orang yang soleh, termasuk diantaranya para mujahidun, orang-orang yang jihad, yang syahid, mati syahid, gitu kan? Mereka juga diberi kesempatan untuk memberikan syafaat di akhirat. Tetapi karena kullillahi syafa'atu jami'a, karena semua syafaat itu hanyalah milik Allah Ta'ala, mereka itu yang akan memberikan syafaat di akhirat tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat kursi tadi diterangkan ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu para ulama ya dengan tegas mengatakan syafaat di akhirat nanti akan ada dengan syarat salah satunya ini, adanya izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ada syarat yang kedua, yaitu yang akan diterangkan di dalam ayat yang selanjutnya. Nah, silakan Mas. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Nah, ayat ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 26 ya. Dalam surat An-Najm ayat 26 Allah Ta'ala mengatakan wa kam mim malakin fis samawati, betapa banyak para malaikat di langit-langit, la tuhni syafa'atuhum, syafaat mereka itu enggak bermanfaat. Para malaikat ya, kalau kita bicara tentang makhluk hamba Allah Ta'ala secara umum ya, secara umum kita enggak menyebutkan atau enggak menyampaikan atau enggak menyebutkan tentang person-personnya, tetapi secara umum antara manusia dengan malaikat itu lebih mulia mana Pak? Secara umum. Hah? Lebih mulia mana? Ya, ini memang ada beberapa ya. Kalau kita katakan manusia lebih mulia, ternyata malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau kita katakan malaikat malaikat yang saya ulangi, kalau kita katakan manusia lebih mulia, ternyata manusia banyak yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Kalau kita katakan malaikat yang lebih mulia, ternyata apa? Ternyata malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jadi di sini ada bagaimana gitu. Nah, yang jelas
kalau kita melihat kepada keseluruhan manusia dan keseluruhan malaikat, maka tidak ada malaikat yang maksiat kepada Allah. Ya kan? Semua malaikat adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang didekatkan di sisi Allah Ta'ala. Tapi manusia, di antara manusia ada yang apa? Bermaksiat dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita berbicara apakah yang mulia itu malaikat atau manusia, maka tentu saja kalau manusianya adalah seperti Rasul Muhammad SAW, maka jelas dia adalah lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau manusianya seperti kita, seperti kita orang-orang yang biasa, maka tentu saja malaikat lebih mulia karena dia lebih taat kepada Allah Ta'ala, tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan seterusnya. Nah, yang jelas seluruh malaikat adalah makhluk-makhluk yang didekatkan. Nah, Allah Ta'ala mengatakan makhluk-makhluk yang didekatkan ini saja, ya, yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala ini saja, la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka itu enggak bermanfaat bagi manusia sedikit pun, illa kecuali min ba'di ayyadzan Allah, kecuali setelah Allah izinkan, liman yasha'u wa yardha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ya. Jadi malaikat itu nggak bisa bermanfaat syafaatnya kecuali kapan, Pak? Kecuali kalau sudah terpenuhi dua syarat. Nah, di sini disebutkan sekaligus dua syarat tersebut. Syarat yang pertama sama dengan yang disebutkan dalam ayat kursi tadi. Apa tadi? Izin dari Allah Ta'ala. Min ba'di ayyadzan Allah, setelah diizinkan oleh Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Liman yasha'u wa yardha, bahwasanya syafaat tersebut diberikan kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi ada keridhaan Allah Ta'ala bagi orang yang akan diberikan syafaat. Bagi orang yang diberikan syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah syafaat di akhirat nanti akan ada dan kita tetapkan dengan dua syarat ini. Pertama adalah dengan adanya izin dari Allah Ta'ala bagi siapa saja yang akan memberi syafaat, dan yang kedua adalah apa? Adanya keridhaan Allah Ta'ala. Keridhaan Allah Ta'ala ini berkaitan baik bagi orang yang akan memberi syafaat atau bagi orang yang akan diberi syafaat. Itulah. Sehingga orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat hanyalah orang-orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Lalu pertanyaannya, siapa mereka yang diridhoi oleh Allah Ta'ala? Kan gitu kan? Siapa mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah bahwasanya orang yang akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala, yang mendapatkan syafaat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan, ada satu ayat ya. Sebentar, saya buka dulu. Takut salah. Nah, disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Ini dia. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 7. Ini menerangkan kepada kita siapa-siapa yang sesungguhnya diridhoi oleh Allah Ta'ala dan siapa yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. In takfuru, kalau kamu kufur, kalau kamu orang kafir, kamu kafir kepada Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha kaya, tidak membutuhkan seluruh makhluknya. Ya, artinya kekafiran manusia itu tidak akan bermudarat, tidak akan membahayakan siapa? Allah Ta'ala. Ya, jadi ketika manusia itu kafir kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak mendapatkan mudarat dari kekafiran manusia. Demikian pula ketika orang itu iman, artinya Allah Ta'ala tidak mendapatkan manfaat, karena Allah itu nggak butuh sebenarnya kepada kita. Ya, yang butuh itu siapa? Kita sendiri. Yang butuh adalah kita sendiri. Baik. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra. Nah, ini dia. Allah tidak ridha kekufuran bagi hambanya.
Jadi yang tidak ridhoi siapa? Yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala siapa? Yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Di antaranya adalah orang-orang yang syirik. Kesyirikan itu tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan kalau kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan meridhoi kalian. Nah, bersyukur itu bagaimana? Bersyukur itu adalah dengan kita melaksanakan ibadah kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah dengan yang lain. Ya kan? Kita bayangkan saja kalau misalkan ya, kita bayangkan di kehidupan manusia saja, kalau ada seorang kita anggaplah antara tuan dengan budaknya atau antara majikan dengan pembantunya, gitu kan? Majikannya itu sudah ngasih kebaikan yang sangat banyak kepada pembantunya. Apa saja kebutuhan pembantu itu dicukupi, gitu kan? Dicukupi apa saja. Nah, kalau dia sakit, diobati ke rumah sakit, dibiayai sampai tuntas, si pembantu itu tidak mengeluarkan sepeser pun uang, gitu kan? Keluarganya di rumah juga dicukupi makanannya, anak-anaknya juga disekolahkan, masya Allah. Ini majikan yang luar biasa baiknya, gitu kan? Nah, giliran majikan itu memerintahkan sesuatu kepada pembantu ini, ya, memerintahkan sesuatu A, gitu kan, kamu harus melakukan ini. Terus ada orang lain di sana yang bukan majikannya, yang tidak punya andil dalam kebaikan kepada pembantu ini, memerintahkan yang berlawanan dengan perintahnya majikan. Kok pembantu itu malah apa? Nuruti perintahnya yang bukan perintah majikannya, ya kan? Yang bukan majikannya tadi. Maka apa kira-kira si majikan ini, ridho atau tidak? Tidak ridho kan? Dan kita katakan si pembantu ini dikatakan telah berterima kasih kepada majikannya, atau malah dia ya, membangkang atau tidak tahu terima kasih, gitu kan? Tidak tahu terima kasih. Maka tentu saja di sini kita memahami bahwasanya bersyukur kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan kita hanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi pembantu ini harusnya itu apa? Nurut, tunduk kepada majikannya yang telah berbuat baik. Sedangkan kita di dunia ini semua kenikmatan yang kita rasakan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur yang dimaksud di sini adalah kita bertauhid kepada Allah. Sehingga kesimpulannya adalah apa? Bahwasanya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mau beribadah kepada Allah, yang mau bertauhid kepada Allah Ta'ala. Walaupun mungkin orang tersebut masih berbuat dosa. Yang namanya manusia kan kadang berbuat salah, gitu kan, kadang tergelincir, kadang lupa, kadang terseret oleh hawa nafsunya. Tapi yang penting dia masih beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, maka orang tersebut masih mendapatkan bagian dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi di sini kita pahami bahwasanya orang yang akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti yaitu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak ya? Jadi ini kesimpulannya tadi apa? Syafaat di akhirat ada, kita yakini adanya, tetapi bersyarat. Adanya syafaat di akhirat adalah dengan izin dari Allah Ta'ala, dan syafaat tersebut hanya untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diridhoi adalah yang bukan melakukan kesyirikan, yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, baik, lanjut Mas. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai sesuatu usaha pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Nah,
Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menyampaikan sebuah ayat, ya. Ayat yang para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini telah menghabiskan seluruh dalih, alasan dan argumen orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah di sini menyebutkan 4 kondisi kemungkinan sesuatu makhluk itu bisa diminta. Ya. Bisa diminta selain Allah taala. Yaitu yang pertama, Allah taala mengatakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah." Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik, serulah mereka orang-orang yang kalian sangka, kalian kira itu sebagai sesembahan selain Allah, yang kalian kira mereka itu bisa kalian mintai selain Allah. Serulah mereka, panggillah mereka. Maka Allah telah kemudian menjelaskan, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka itu enggak punya sedikit pun, walaupun seberat biji dzarrah, seberat biji sawi. Artinya ini Allah taala membatalkan kemungkinan yang pertama, ya. Membatalkan kemungkinan pertama di mana sesuatu itu boleh diminta. Mungkin untuk diminta. Kapan sesuatu itu bisa diminta? Kalau dia punya sesuatu, ya kan? Kalau dia memiliki sesuatu. Dan ternyata selain Allah taala itu tidak ada yang menguasai alam semesta ini walaupun sebiji dzarrah. Walaupun sebiji dzarrah. Sehingga kalau mereka meminta kepada selain Allah dengan anggapan, oh, dia itu, sesembahan kami itu menguasai kok sebagian dari alam semesta ini, memiliki sebagian dari alam semesta ini, maka ini terbantahkan. Kenapa? Allah Ta'ala telah mengatakan manusia ataupun makhluk seluruhnya tidak ada yang menguasai alam semesta walaupun sebiji dzarrah. Ya, jadi nggak ada. Ya. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apa lanjutannya? Wa ma lahum fihima min syirkin. Ya. Dan mereka, yaitu sesembahan-sesembahan tersebut, juga tidak memiliki saham ataupun andil ataupun persekutuan, perserikatan dalam kepemilikan tersebut. Ya. Kadang kita bisa meminta manfaat dari seseorang kalau dia itu memang memiliki persekutuan dalam sebuah kepemilikan. Ya, kalau yang tadi yang pertama memiliki kepemilikan secara penuh, yang Allah Ta'ala sudah tiadakan, sudah ingkari, tidak ada satupun yang memiliki secara penuh walaupun hanya sebiji dzarrah di alam semesta ini. Ya. Nah sekarang mungkin mereka berdalih, oh sesembahan saya itu punya andil saham, ya, perserikatan ini dimiliki oleh Allah, tapi sesembahan saya juga ikut berserikat memilikinya. Jadi satu alam, ya, satu bagian dari alam ini dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh selain Allah, berserikat, bersekutu gitu kan. Kayak PT itu kan punya saham-saham, ada beberapa orang punya saham. Dan Allah Ta'ala menafikan ini. Tidak ada di antara makhluk, ya, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala itu yang memiliki andil perserikatan dalam kepemilikan alam semesta. Kalau kamu meminta kepada mereka dengan alasan itu mereka memiliki persekutuan, memiliki saham dalam kepemilikan alam semesta ini, maka tidak ada, ya kan? Maka ini alasan yang kedua tertolak sudah. Karena memang tidak ada di antara makhluk yang berserikat dengan Allah Ta'ala dalam menguasai alam semesta, enggak ada. Ya. Terus yang ketiga apa? Wa ma lahu minhum min dhahir. Allah Ta'ala mengatakan, dan Allah Ta'ala juga tidak memiliki satupun pembantu dari mereka. Yani dalam mengurusi alam semesta ini, Allah Ta'ala mengurusinya dengan sendirian, tidak membutuhkan pembantu-pembantu dari makhluk-makhluknya. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang membantu Allah Ta'ala, kalau ada seseorang atau satu makhluk yang membantu Allah Ta'ala dalam mengurusi alam semesta ini, mungkin bisa diminta, ya kan? Kan dia punya andil
bagi Allah Ta'ala dalam membantu mengurusi alam semesta ini. Seperti halnya menteri-menteri yang membantu seorang presiden, ya. Kita mungkin kalau kita butuh kepada presiden, kita bisa lewat menteri, minta bantuan menteri gitu kan. Ya kan? Itu bisa karena menteri itu sebagai pembantunya presiden. Tapi Allah Ta'ala dalam mengurusi alam semesta ini nggak punya pembantu sedikit pun. Artinya ini menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala dalam mengurusi alam semesta. Nggak membutuhkan pembantu. Ya. Adapun malaikat-malaikat itu jelas mereka bukan pembantu Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang ditugasi untuk mengurusi beberapa perkara, yang mana kekuatan para malaikat itu juga dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Sehingga malaikat itu bukanlah pembantu-pembantu Allah Ta'ala. Mereka hanyalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ini alasan yang ketiga sudah dibantah juga oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang membantu Allah Ta'ala. Jadi nggak mungkin kamu minta tolong, minta sesuatu manfaat dari pembantu-pembantu Allah Ta'ala. Allah nggak punya pembantu kok, gitu kan? Nah, jadi sudah tiga-tiganya itu sudah dibantah. Makhluk yang memiliki kekuasaan penuh pada sebagian alam ini juga nggak ada. Terus makhluk yang memiliki serikat bersama dengan Allah menguasai sebagian alam semesta ini juga tidak ada. Yang membantu Allah Ta'ala itu juga tidak ada. Nah sekarang sudah nggak ada lagi alasannya kecuali tinggal satu, yaitu syafaat, perantara. Nah, ini loh. Kalau nggak bisa mencari yang memiliki alam semesta dengan mutlak, dengan penuh, dan juga nggak bisa mencari makhluk yang berserikat dengan Allah Ta'ala dalam menguasai alam, dan juga nggak bisa mencari yang membantu Allah Ta'ala karena memang nggak ada semua, maka mungkin orang musyrik akan berpikiran, oh kalau begitu kita nyari makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala untuk kita jadikan sebagai perantara, gitu kan? Sehingga mereka bisa minta kepada perantara tersebut. Maka Allah Ta'ala mengatakan, membantah langsung ya anggapan ini, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan ternyata syafaat itu pun tidak bermanfaat di sisi Allah Ta'ala ya, kecuali bagi orang yang telah Allah izinkan. Jadi kalau kamu mau minta kepada selain Allah dengan dalih syafaat juga nggak bisa. Kenapa? Karena syafaat itu semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa bermanfaat syafaat tersebut kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka kamu harus nyari izin Allah Ta'ala dulu. Caranya bagaimana? Ya mintanya kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Dan kapan Allah mengizinkan? Kalau kita itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Makanya kita harus bertauhid. Jadi mintanya syafaat kepada Allah ya, dan kita tidak boleh berbuat syirik, nggak boleh minta kepada selain Allah. Maka sudah habis semua jadi alasan-alasan yang bisa dipakai oleh orang-orang musyrik. Maka ayat ini Masya Allah luar biasa membantah ini alasan-alasan ketergantungannya orang musyrik kepada sesembahan-sembahan mereka. Nah, ya untuk memahami ayat ini memang agak sedikit repotnya. Yang jelas seperti itu. Intinya adalah tidak ada lagi alasan bagi orang-orang musyrik untuk meminta kepada selain Allah Ta'ala, walaupun dengan dalih, dengan alasan untuk meminta syafaat. Karena syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ini setelah disampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan syafaat, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyampaikan nukilan dari perkataan ulama pada abad ke-8 Hijriah, yaitu Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, silakan Mas. Abul Abbas mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya atau pembantu Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya, sebagaimana firman-Nya, wala yashfa'una illa limanir tabo, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Nah, jadi ini perkataan beliau Abul Abbas rahimahullah ta'ala, yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, yang menjelaskan tentang ayat yang terakhir kita baca tadi. Bahwasanya ayat tadi
Ini Allah Ta'ala meniadakan semua, ya ini apa tadi, ketergantungan ya, semua apa di sini tulisannya, semua tumpuan ya, semua tumpuan sandaran orang-orang musyrik di dalam mereka berbuat syirik ya. Dari Allah Ta'ala mengingkari adanya kepemilikan ya dari seorang makhluk dengan mutlak, atau mengingkari adanya perserikatan, atau mengingkari sebagai pembantu Allah Ta'ala, sampai pun tentang syafaat Allah Ta'ala mengingkarinya, bahwasanya syafaat itu hanyalah milik Allah Ta'ala, tidak akan diberikan kecuali dengan izin Allah Ta'ala dan bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'saka wa qul tusma wasal uqa wa syfa' tusyafa'. Bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan menghatukan segala puji kepadanya. Beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah, niscaya akan didengar yang kamu katakan. Mintalah, niscaya akan diberi apa yang kamu minta, dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Nah, jadi di sini kemudian beliau mengatakan bahwasanya syafaat ini ya, itulah ini syafaat yang dianggap adanya oleh orang-orang musyrik itu telah ditiadakan atau diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Orang-orang musyrik zaman dulu yang mengira bahwasanya syafaat di akhirat itu ada di antara makhluk Allah Ta'ala, orang-orang soleh yang menguasai syafaat itu tanpa harus dengan izin Allah Ta'ala ya, tanpa harus dengan izin Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala membantahnya dengan ayat tadi dan ayat-ayat yang lainnya, bahwasanya syafaat itu hanyalah milik Allah Ta'ala, enggak mungkin diberikan kecuali dengan izin Allah Ta'ala ya. Jadi orang musyrik itu menyangka bagaimana syafaat di akhirat bisa diberikan oleh makhluk atau sebagian makhluk Allah Ta'ala tanpa harus menunggu izin dari Allah Ta'ala, sehingga mereka bisa meminta, menurut anggapan mereka bisa meminta kepada makhluk-makhluk tersebut syafaatnya ya, padahal syafaat itu hanyalah milik Allah ya kan, syafaat itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Lalu kemudian beliau menyampaikan dalil yang lain, terutama dari hadis ya, yang menunjukkan sangat jelas sekali bahwasanya syafaat nanti di akhirat ya hanya akan ada ketika Allah Ta'ala telah memberi izin ya. Maka disampaikan di sini gambaran bagaimana Rasulullah SAW di akhirat nanti ketika beliau akan memberi syafaat ya kan. Kita lihat ya, bahwasanya Nabi SAW telah mengabarkan annahu ya'ti, beliau datang di hari kiamat nanti ya, dalam rangka untuk memberikan syafaat, dalam keadaan untuk memberikan syafaat, fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu, maka beliau sujud dulu kepada Allah Ta'ala dan memuji Allah Ta'ala ya. La yabda'u bisyafa'ati awalan, beliau tidak langsung memberi syafaat, tetapi apa yang beliau lakukan adalah sujud dulu ya, memuji-muji Allah Ta'ala dulu, minta izin intinya ya, minta izin kepada Allah Ta'ala dengan sujud yang lama, dengan memuji-muji Allah Ta'ala dengan berbagai macam puji-pujian yang luar biasa ya kan. Summa yuqalu lahu, baru kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu ya. Ini baru mendapat izin, setelah sujud baru mendapat izin, angkatlah kepalamu, bangkitlah dari sujud ya kan. Waqul yusma, bicaralah, ucapanmu akan didengar oleh Allah Ta'ala ya. Wasal tu'ta, mintalah sesuatu kamu akan diberi. Wasfa'tu syafa', berilah syafaat, syafaatmu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya apa ini? Sudah mendapat izin dari Allah Ta'ala. Ini nampak sekali jelas bahwasanya sampai pun Nabi Muhammad SAW ya, manusia yang paling mulia secara mutlak, bahkan makhluk yang paling mulia secara mutlak ya kan, karena kita yakini Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada para malaikat gitu kan. Maka apa? Ternyata beliau tidak bisa langsung memberi syafaat begitu saja, kecuali setelah apa? Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, terus
Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaatmu? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Nah ini dia kunci bagi kita yang ingin mendapatkan syafaat. Kunci bagi kita yang ingin mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Sudah ditanyakan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah seorang sahabat yang luar biasa. Ya, yang sangat semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun masuk Islamnya belakangan dibandingkan sahabat yang lain, tetapi beliau fokus dalam menuntut ilmu, dalam mengambil hadis dari Rasulullah SAW, sehingga hadis beliau adalah hadis-hadis yang paling banyak di kalangan para sahabat. Yang beliau sampaikan hadisnya itu termasuk hadis yang paling banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini salah satu keutamaan Abu Hurairah. Nah, beliau saking semangatnya dalam kebaikan pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang masalah syafaat ini. Siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat? Man as'adun nasi bi syafaatik. Wahai Nabi SAW, siapakah yang paling berbahagia nanti untuk mendapatkan syafaatmu? Yang kita sering mengatakan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi, itu kan? Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi SAW di akhirat kelak. Nah, ini kuncinya. Bagaimana untuk mendapatkannya? Sudah ditanyakan oleh Abu Hurairah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dengan murni dari hatinya. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya dengan jelas bahwasanya tidak ada yang hak, tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja, dan dia mengucapkannya bukan pura-pura, bukan sembarangan, tapi dia murni karena menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, menginginkan untuk mendapatkan wajahnya Allah Ta'ala. Sehingga konsekuensi dari kalimat itu pun dia laksanakan, yaitu apa? Dia berusaha untuk menjalani hidup ini dengan ikhlas. Ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar klaim, ya, kita akan mendapatkan syafaat, enggak, tetapi harus dibuktikan dengan apa? Yaitu keikhlasan. Ini tauhid kita kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutkan. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahli ikhlas buat tauhid, orang yang mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah kepadanya dengan izin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Nah, jadi syafaat ini ditegaskan oleh beliau lagi kan, bahwasanya syafaat ini hanya akan diberikan untuk orang-orang yang ikhlas, untuk orang-orang yang tauhid kepada Allah Ta'ala, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala, bukan untuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, maka orang-orang musyrik tadi yang mintanya syafaat kepada selain Allah, artinya mereka sudah berbuat syirik kan, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat ini. Ya, itu. Nah, terus. Dan pada hakikatnya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahli ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan memberikannya al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran adalah apabila ada sesuatu syirik di dalamnya. Baik, situ dulu. Jadi kata beliau, maka ada itunya ya. Maka lanjutkan sebentar ya. Baik. Tinggal sedikit Pak. Ini menyelesaikan perkataannya Abu Abbas tadi. Jadi kita lanjutkan. Beliau mengatakan maka hakikat dari syafaat ini, ya, syafaat ini hakikatnya adalah apa? Allah hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang bertauhid. Jadi hakikat adanya syafaat di akhirat nanti
Maksudnya itu apa? Yaitu Allah ingin memberikan karunia, anugerah kepada orang-orang yang bertauhid. Jadi semacam apa ya, reward atau apresiasi dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertauhid. Karena kamu bertauhid, maka saya beri anugerah ini, gitu kan? Walaupun kamu sudah masuk neraka karena kemaksiatanmu, tapi karena kamu bertauhid, maka saya beri syafaat, beri reward dari Allah Ta'ala, gitu kan? Karena apa? Anugerah dari Allah Ta'ala. Allah ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang bertauhid, gitu kan? Walaupun mereka banyak maksiat misalnya. Nah, maka Allah Ta'ala mengampuni mereka. Orang-orang yang bertauhid itu, orang-orang yang punya keikhlasan, ya kan? Dengan adanya syafaat tersebut. Di samping itu ada maksud lain, ya. Allah Ta'ala mengadakan syafaat di akhirat selain memberikan anugerah reward kepada orang-orang yang bertauhid, yaitu Allah Ta'ala hendak memuliakan orang-orang yang menjadi syafaat di akhirat. Ingin menunjukkan akan kemuliaan mereka seperti para malaikat, para nabi, orang-orang mukmin yang menjadi syafaat di akhirat nanti dengan izin Allah Ta'ala. Dengan adanya syafaat ini mereka menjadi lebih tinggi lagi kedudukannya. Oh, ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Jadi hakikat syafaat ini adalah apa tadi? Allah Ta'ala hendak memberikan anugerah kepada orang yang diberi syafaat, dan Allah hendak memuliakan orang-orang yang menjadi perantara atau yang memberikan syafaat di akhirat kelak. Nah, kemudian beliau menyimpulkan tentang masalah syafaat ini. Syafaat yang ditiadakan, yang diingkari oleh Al-Quran, beliau mengatakan fasyafa'atu lati nafahal Quran maka nafiha syirkun. Kesimpulannya bahwasanya syafaat yang diingkari oleh Al-Quran, ditiadakan oleh Al-Quran adalah syafaat yang mengandung kesyirikan, ya, baik dalam permintaan syafaatnya atau orang-orang yang akan dimintakan syafaat untuknya, yaitu yang akan diberikan syafaat. Kalau mengandung kesyirikan maka itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah, dan Nabi SAW juga menjelaskan bahwa syafaat hanyalah untuk ahli tauhid dan buat ikhlas. Nah, jadi karena syafaat itu hanya akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertauhid dan ikhlas. Di sini kita menjadi lebih mengetahui lagi, walaupun kita mungkin sudah tahu pentingnya apa, kita mempelajari tauhid dan keikhlasan kepada Allah Ta'ala agar kita benar-benar bisa mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, syafaat tersebut di akhirat. Jadi ini selesai alhamdulillah pembahasan dari tentang syafaat ini. Ini ayat-ayat dan hadis-hadis dan perkataan ulama yang berkaitan dengan masalah syafaat ini. Tapi nanti masih ada ini beberapa faedah ya, masail yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Mungkin kita akan baca pada kesempatan yang akan datang sebelum kita membaca bab yang selanjutnya insyaallah taala. Baik, sampai sini dulu kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.